Bab 959. Pasangan. Perkataan ini langsung membuat Jelvin Zong dan lainnya mengerutkan kening, lalu menatap Harley Ye dengan tatapan curiga. Kenapa kamu bertanya demikian? Aku mencurigai bahwa dia masih hidup. Harley Ye tersenyum. Tidak mungkin. Aku melihat langsung token giok jiwa guru hancur, ujar Cantika. Harley Ye, apakah kamu menemukan sesuatu, atau tidak kamu pernah berjumpa dengan guru kami? Qilian Zong melirik ke arah Harley Ye, bukan hanya dia, Jelvin Zong, Liko Zong dan Cantika juga menatap ke arah Harley Ye. Aku berjumpa orang yang mirip dengan guru kalian di Beichu, orang itu memakai topeng hitam, kurang sadar diri, sangat misterius dan kuat, ujar Harley Ye. Setelah itu, Harley Ye menatap mereka berempat dengan penuh arti. Yang paling penting adalah dia memiliki mata kanan keabadian 6 jalan. Tidak sadar diri, mata keabadian 6 jalan, apalagi. 4 orang ini berkomat kamit, lalu serentak menatap ke arah Harley Ye. Pada saat bertarung, aku terkena teknik ilusinya secara tidak disadari, ujar Harley Ye lalu menghela napas panjang. Dia menguasai semua kekuatan supranatural yang aku kuasai, seperti armor astral, teknik Feng Shen, 10.000 pedang menyatu, gambar formasi Patkua, binasa dewa. Apalagi, aura mereka berempat mulai kacau. Sebagai murid Xuan Di Hong, mereka sudah bisa menebak hasilnya. Setelah itu dia pergi, ujar Harley Ye. Dia merahasiakan kejadian Xuan Di Hong ingin membunuh Sela. Dia adalah guru. Suasana hati Cantika yang berubah paling besar. Sebagai master suci sekte Ren Huang, dia pun mulai kehilangan kendali karena mengetahui hal ini. Tapi, token giok jiwa guru sudah hancur. Liko Zong menatap ketiga orang lainnya. Lalu, usia juga beda jauh, tegas Qilian Zong. Kalau guru masih hidup, setidaknya sudah berusia 1500 tahun. Seorang master alam langit semu tidak mungkin bisa hidup selama ini. Apakah mungkin guru sudah mencapai alam langit? Ujar Cantika dengan nada kaget. Mustahil, tolak Jelvin Zong. Kalau ada orang yang mencapai level langit di dinasti Dacu, pasti akan ada fenomena menggemparkan. Aku tidak merasakan penekanan yang muncul karena pencapaian level langit. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, ujar Harley Ye dengan tenang. Apa? Dia melakukan penyegelan terhadap diri sendiri. Seperti para raja dan penerus raja di zaman kuno, ujar Harley Ye. Tapi, token giok jiwa sudah hancur. Mereka mulai mengajukan pertanyaan yang ada di dalam hati mereka. Mungkin karena waktu sudah berjalan terlalu lama, segel yang ada di dalam token giok pun binasa sendiri. Apakah kamu tahu guruku pergi kemana? Napas mereka berempat mulai tidak teratur, lalu bertanya kepada Harley Ye, berharap bisa mendapatkan jawaban yang pasti. Ketika aku bangun, sudah tidak melihat mereka lagi. Harley Ye menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, Cantika langsung berbalik badan keluar dari istana surgawi. Melihat kondisi ini, Harley Ye mengerutkan kening, lalu bergerak cepat mengadang di depan Cantika. Apa yang ingin kamu lakukan? Pergi mencari guruku. Ekspresi wajah Cantika sangat datar. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tegas Harley T. Dia langsung berbicara bagaikan seorang ketua. Aku sudah bilang, sekarang dia dalam kondisi tidak sadar, bahkan aku saja kalah telak. Apakah kamu sanggup menahan serangan dia? Dia adalah guruku, dia tidak mungkin meluakiku. Ekspresi wajah Cantika semakin dingin dan sudah melupakan statusnya sekarang ini. Apakah kamu sangat memahami sikap gurumu? Tanya Harley Ye. Apa maksudmu? Cantika menatap Harley Ye dengan tatapan tajam. Harley Ye mengangkat telapak tangannya, lalu mengeluarkan cincin suancang. Ini adalah benda suci sekte Yan Huang.
Apakah kamu tahu reaksi cincin ini setelah melihat gurumu? Cincin ini bergetar karena ketakutan. Sebagai benda suci milik Master Suci Sekte Yan Huang, kenapa ada reaksi seperti ini? Cantika langsung takut, tatapan matanya berkaca-kaca. Dia sudah kehilangan ketenangan karena perasaan. Mungkin dia adalah guru kalian, tapi bukan lagi Xuandi Hong waktu itu lagi. Bukti terbaik adalah benda suci Sekte Yan Huang juga takut dengannya, ujar Harley Ye dengan suara tenang. Serahkan masalah ini padaku. Air mata di mata Cantika langsung hilang, lalu menatap Harley Ye dengan ekspresi wajah penuh harapan. Kamu sudah kehilangan ketenangan bagi seorang kultivator, aku tidak akan menyerahkan hal ini padamu, tolak Harley Ye. Serahkan saja pada kami. Qilian Zong dan lainnya langsung maju. Kalian juga sama. Bukan hanya kalian, seorang yang berhubungan dengan Xuandi Hong tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Kalian tidak tahu seberapa menakutkannya dia, ujar Harley Ye lalu menghela napas panjang. Mendengar perintah dari Master Suci Istana Surgawi, mereka berempat langsung terdiam berdiri di tempat. Suasana di geraha langsung tenang. Beberapa saat kemudian, Harley Ye barulah berkata, aku yakin, kalau aku ada di Istana Surgawi, dia pasti akan datang ke sini. Setelah mendengar perkataan ini, 4 orang yang tenang langsung menengadahkan kepala dan suasana hati mulai bercampur aduk. Meski mereka tidak tahu kenapa Harley Ye begitu yakin, mereka tetap saja percaya dengan Harley Ye. Hal ini hanya kita berlima yang mengetahui, jangan disebar luas. Harley Ye sudah keluar, lalu menggema suara seperti ini. Mengerti. 4 orang yang ada di belakang serentak menghela napas, mereka sudah tidak bisa menahan suasana hati ini. Walau mereka sudah berusia ratusan tahun, juga tetap rindu dengan sang guru. Harley Ye sudah tiba di jalan kecil yang ada di Gunung Spiritual. Kenapa dia begitu takin Xuandi Hong akan datang ke sini? Bukan hanya karena Sela, juga ada satu firasat yang super kuat. Dia menganggap firasatnya sangat tepat, apalagi memiliki kultivasi seperti ini, bahkan lebih akurat dari ramalan. Seperti ketika berada di Istana Nanzhao. Master Suci. Ketika sedang merenung, terdengar suara seorang wanita dari samping yang membuat Harley Ye sadar kembali. Muncul seorang wanita berpakaian putih cantik di depannya. Melihat wanita berpakaian putih ini, Harley Ye langsung berdeham secara refleks, ekspresi wajah juga berubah menjadi aneh. Orang yang dia kenal, cucu kandung dari Bramstu Kota Chungqiu, Desti Su. Kenapa ekspresi wajahnya berubah? Karena waktu itu dia tidak sengaja melihat badannya dalam kondisi telanjang. Akan tetapi, semua ini juga bukan salahnya. Malam itu, Rizka Nanming menggila dan terbang sembarangan. Dia demi mengejarnya malah dipukul oleh Rizka Nanming dan barulah ada kesempatan melihat pemandangan indah ini. Lama tidak berjumpa, apakah kamu baik-baik saja? Harley Ye berdeham sekali lagi. Baik saja. Melihat ekspresi wajah Harley Ye yang aneh, Desti Su langsung menundukkan kepala dan pipinya memerah. Pantas saja dia ada reaksi seperti ini, bayangkan saja seorang gadis yang belum menikah, tapi sudah ada pria yang melihat seluruh badannya. Suasana sangat canggung, Harley Ye yang pintar juga tidak bisa mengendalikan kondisi ini. Siapa itu? Suasana canggung ini langsung pecah karena satu suara ini. Ketika Harley Ye melihat, ternyata seorang pria dan 2 orang wanita, bukannya mereka adalah Hans Ling, Olive dan Stephanie dari keluarga bangsawan Sekte Langit. Hans Ling dan Stephanie merasa biasa saja, sedangkan Olive sedikit tidak nyaman. Waktu itu dia sangat angkuh dan sering meremehkan Harley Ye, tapi seiring waktu berlalu, keangkuhannya pun menghilang. Sekarang keluar selalu sama-sama, ya, romantis sekali.
Harley Ye langsung mulai bercanda. Ih, hanya kebetulan berjumpa saja, aku. Kamu mau menikah? Hansling belum selesai berbicara, Stephanie yang ada di samping langsung merangkul lengannya. Dibandingkan dengan Hansling, Stephanie lebih terang-terangan, membuat Olive dan Desti Su tersenyum. Jadi, aku harus ikut kasih hadiah ini. Harley Ye menatap Hansling. Ikut dong. Sekarang sudah terungkapkan, langsung menunjukkan ekspresi tidak tahu malunya lagi. Kamu adalah Master Suci Istana Surgawi, juga merupakan Dewa Pil Kota Danceng, masa tidak memberi hadiah? Aku paling suka sifat kamu yang tidak tahu malu ini. Wah, ramai sekali. Horizon Lee yang merupakan murid pewaris kedua Sekte King Yun juga tiba. Kamu tidak di Sekte King Yun, kenapa selalu datang ke Istana Surgawi? Sepertinya ada kabar bahagia. Hansling tersenyum menatap Horizon Lee, seolah-olah mengetahui niat kedatangannya. Karena ada banyak gadis cantik di Istana Surgawi. Horizon Lee menggorek telinga, lalu bergerak berdiri di samping Olive, kemudian mengajaknya bicara. Nona Olive, apakah malam ini sibuk? Maukah kita sama-sama melihat bulan? Tolong bolehkah kamu mengganti kalimatmu itu? Olive memelototi Horizon Lee. Yang penting berhasil. Horizon Lee tersenyum. Apakah orang Istana Surgawi mencari pasangan selalu? Ya. Ekspresi wajah Harley Ye sangat aneh. Dia sama sekali tidak menyangka Horizon Lee akan bersama dengan Olive. Sepertinya, aku harus menyiapkan hadiah lagi. Harley Ye tersenyum, tapi dia juga sangat senang melihat mereka memiliki pasangan masing-masing. Horizon Lee dan Olive sama sekali tidak menghiraukan perkataan Harley Ye. Suasana kembali menjadi menegangkan. Hansling berdiri bersama Stephanie, Horizon Lee berdiri bersama Olive. Mereka berempat menatap ke arah Harley Ye dan Desti Su, membuat mereka berdua merasa bahwa mereka di sini hanyalah obat nyamuk. Coba kalian berdiri lebih dekat. Hansling melirik ke arah Harley Ye dan Desti Su. Wah, pasangan yang serasi. Horizon Lee mengelus dagunya. Sepertinya kulit kalian sudah gatal, ya. Harley Ye mulai menggosok kedua tangannya. Tuh. Masa main kasar sih. Hansling dan Horizon Lee langsung ketakutan. Satu tamparan dari Master Suci bisa membuat mereka terhempas jauh. Aku masih urusan lain. Harley Ye masih belum selesai berkata, Desti Su langsung memotong pembicaraannya dan kabur dari si. Tuh, dia sudah ketakutan. Diam. Bersambung. Bab 960. Petualang. Setelah melewati kejadian yang menarik ini, Harley Ye pergi dengan wajah tersenyum. Pertama kalinya datang ke markas utama Istana Surgawi, sebagai Master Suci dia masih ada waktu untuk jalan santai. Sepanjang perjalanan, dia terus merasa kagum dengan semua keadaan di sini. Pertahanan Istana Surgawi sangat kuat, lalu memiliki banyak pola formasi yang tersembunyi di mana-mana, terutama di bagian gelap formasi batasan wilayah, bahkan lebih dari 99 lapis. Lalu ada berbagai macam bunga spiritual, pohon spiritual, bahkan ada beberapa macam yang tidak pernah dia jumpai, juga tidak tahu Jelvin Zong mendapatkannya dari mana. Selain itu, adalah murid Istana Surgawi. Sepanjang jalan ini dia menemukan banyak murid yang memiliki aliran darah luar biasa. Jika baik-baik mendidiknya pasti bisa menjadi pilar bagi Istana Surgawi. Akan tetapi, kedatangannya juga membuat kehebohan sesaat, terutama murid muda. Mereka tidak latihan sengaja datang ke sini. Master Suci Istana Surgawi menggemparkan langit dan bumi lalu menciptakan sejarah yang luar biasa selama hidupnya. Sampai sekarang,
meski berjumpa langsung, mereka juga merasa tidak nyata. Terutama para murid wanita, mereka mulai berangan-angan. Guru. Di perjalanan, Ranisi tidak tahu muncul dari mana sambil menunjukkan ekspresi wajah mengambek. Apakah orang sekte Ren Huang ada pergi mencarimu? Harley Ye tersenyum menatap Ranisi. Aku tidak ingin pergi ke sekte Ren Huang, aku ingin bersamamu. Ranisi menundukkan kepala dan berkata dengan nada tidak senang. Aku juga berasal dari pavilion intelijen, aku sangat jelas tempat itu. Di sana adalah tempat yang paling cocok untuk latihan. Anggap saja kamu melakukan pelatihan, jangan memalukan wajah guru, ya. Ujar Harley Ye. Meski Ranisi masih tidak terima, dia tetap menganggukkan kepalanya. Beberapa hari ini tetap di Istana Surgawi saja untuk melakukan persiapan untuk pertandingan 3 sekte. Pertandingan 3 sekte. Waktu itu guru menjadi sang pemenangnya, aku juga ingin menjadi sang pemenangnya. Ujar Ranisi sambil menengadahkan kepalanya, tatapan mata pun berbinar-binar. Semua tergantung dengan kehebatanmu. Usai berkata, Harley Ye langsung terbang keluar dari Istana Surgawi. Aku pasti bisa menjadi sang pemenang. Ranisi yang ada di belakang langsung mengepal erat kepalan tangannya. Dari semua murid angkatanku, hanya kakak Winston Hu yang bisa menjadi lawanku. Aku harus baik-baik latihan demi pertandingan 3 sekte di 9 hari mendatang. Setelah keluar dari Istana Surgawi, Harley Ye langsung masuk ke dunia hampa, lalu jalan santai di dalamnya. Dia tidak menggunakan formasi teleportasi kembali ke sekte Hang Yue. Dia ingin melihat wilayah kekuasaan yang mereka dapatkan ini begitu berkembang, dia sangat merasa puas dan bahagia. Perjalanan kehidupan ini adalah milik dia. Dia pergi ke banyak kota kuno. Semua kota kuno ini masih ada menyisakan bau amis darah yang pekat. Namun, dia tidak menyesal. Mempersatukan Nanchu perlu perang. Kalau terjadi perang pasti akan ada korban nyawa. Hanya saja dirinya menggunakan cara yang paling keras untuk menyelesaikan semua ini. Dia bagaikan seorang tamu yang datang dan pergi. Dia pergi banyak kota kuno, juga pergi ke banyak wilayah kuno, seperti kota kuno Qianqiu, Luang Changyuan, Aula Zengqi, Tanah Qilu dan lain-lainnya. Dia mengenang wilayah-wilayah kuno ini. Kehidupan yang luar biasa ini dipenuhi dengan saling mencelakai, saling menjatuhkan dan mengalahkan banyak musuh, barulah bisa mendirikan satu dinasti raja yang berkembang. Malam tiba. Dia yang berkeliling banyak tempat, akhirnya masuk ke kota kuno kecil. Dia mencari sebuah kedai lalu memesan 1 teko teh. Apa kalian ada mendengar? 9 hari mendatang akan diselenggarakan pertandingan 3 sekte. Suara diskusi semakin keras. Dengar-dengar ingin mencari 9 pewaris sejati. Pertandingan 3 sekte, aku teringat pertandingan sebelumnya. Meski sudah berlalu sangat lama, aku tetap ingat jelas. Ujar salah satu orang. Suara diskusi terus berlangsung, Harley Ye tetap menikmati tehnya, bagaikan tamu yang ada di toko ini. Tidak tahu kapan, seorang yang membawa pedang duduk di kursi yang ada di belakangnya. Seorang remaja tapi sudah berambut putih, wajah brewok, dia terlihat seperti pendekar yang berkelana ke banyak tempat. Pesan 1 teko teh. Suaranya sangat serak dan terdengar sangat lelah. Perubahanmu besar sekali. Harley Ye meletakkan gelas tehnya, lalu bersuara, seolah-olah berbicara dengan remaja itu, tapi juga terdengar seperti berbicara pada diri sendiri. Mendengar ini, remaja yang baru mengangkat gelas teh, langsung berbalik badan secara refleks. Seketika, badan remaja itu bergetar, meski hanya melihat dari belakang, dia sudah mengenal kalau orang itu adalah Harley Ye. Penerus Guanglong tidak seharusnya seperti ini, ujar Harley Ye dengan nada santai.
Aku cukup kaget bisa berjumpa denganmu di sini. Remaja itu berbalik badan lagi, dia membelakangi Harley Ye, bagaikan batu, duduk diam di sana. Dia pun tersenyum menyindir dirinya sendiri. Kenapa masih di Nanchu? Harley Ye meneguk seteguk teh. Di sini adalah rumahku. Suara remaja itu sangat serak, tatapan mata sangat bimbang. Masa lalu biarkanlah berlalu. Harley Ye meneguk segelas teh terakhir, lalu menghilang ke dalam kerumunan orang. Kemudian ada satu suara menggema di telinganya, kalau mau mengikutku menaklukkan dunia, boleh pergi ke sekte Heng Yue mencariku. Apakah ini lapang dada seorang master? Remaja itu tersenyum. Tak kusangka masih ada orang yang ingat aku. Harley Ye sudah keluar dari kota kuno. Dia melanjutkan perjalanan, dia terus berkeliling di setiap kota kuno yang ada di Nanchu. Sepanjang perjalanan, dia juga pergi bertamu ke berbagai keluarga bangsawan. Mereka rata-rata berasal dari Beichu. Sekarang keluarga An Nanchu juga merupakan salah satu anggota Istana Surgawi. Dibandingkan dengan Beichu yang kacau balau, Nanchu adalah wilayah damai di dunia ini. Langit semakin gelap, dia beristirahat di kaki gunung spiritual. Malam hari di gunung spiritual disinai cahaya rembulan yang sangat terang. Harley Ye berdiri diam menatap prasasti batu yang ada di bawah gunung spiritual, yang terukir kata keluarga bangsawan Haotian. Dia mencoba mengangkat kaki, tapi terasa sangat berat. Dia masih tidak tahu harus bagaimana menghadapi rumah yang asing ini. Sampai dengan sekarang, dia masih belum bisa melewati kilesa yang ada di dalam hatinya. Angin sejuk menghembus, dia tetap tidak melangkah maju, melainkan diam-diam berbalik badan. Pergi. Terdengar suara merdu dari belakangnya, Azula Haotian keluar. Aku hanya numpang lewat saja. Sudah sampai ke sini, ayo masuklah. Azula Haotian tersenyum, lalu maju merangkul lengan Harley Ye dan menarik Harley Ye masuk ke dalam gunung spiritual keluarga bangsawan Haotian. Seketika, keluarga bangsawan Haotian yang tenang langsung heboh karena kedatangan Harley Ye. Cepat, masuklah. Pak tua yang pelatihan tertutup juga kabur keluar. Kondisi yang meriah ini membuat Harley Ye merasa tidak nyaman. Semua ini karena Harley Ye memiliki identitas yang istimewa. Dia bukan hanya memiliki aliran darah keluarga bangsawan Haotian, juga merupakan Raja Nanchu. Hanya identitas ini sudah harus membuat mereka hormat kepadanya. Di geraha keluarga bangsawan Haotian sudah dipenuhi orang. Ada generasi muda, juga ada generasi tua. Tentu saja, Andrian Haotian sebagai ketua keluarga bangsawan Haotian juga ada di sana. Ada yang terkejut, ada yang merasa bersalah, juga ada yang merasa semangat menatap remaja yang ada di depan mereka. Dia sendirian melewati segala rintangan membawa keluarga bangsawan Haotian dari daratan Beizen datang ke Nanchu. Tentu saja, ada orang yang berterima kasih, juga ada orang yang merasa bersalah. Meski ini adalah kesalahan Andrian Haotian, juga ada hubungan dengan keluarga bangsawan Haotian. Keluarga yang besar ini berutang banyak kepada Harley Ye. Suasana di geraha sangat canggung, Harley Ye hanya diam saja, dia tidak tahu harus berbicara apa. Para tetua, kembalilah. Akhirnya Andrian Haotian yang memecahkan keheningan ini. Mendengar ini, meski ada orang yang ingin berbicara pun hanya bisa memilih diam. Masalah hati Harley Ye hanya Andrian Haotian yang bisa menyelesaikannya, orang lain tidak mungkin bisa membantunya. Seketika, geraha ini menjadi luas, bahkan Salihua dan Azula Haotian juga harus pergi. Hanya tersisa Harley Ye dan Andrian Haotian di geraha, suasana semakin canggung. Ada beberapa kalinya Andrian Haotian ingin berbicara, tapi tidak tahu harus bagaimana mengungkapkannya. Aku hanya numpang lewat saja. Akhirnya, Harley Ye yang duluan bersuara dengan nada dingin.
Sampai sekarang, kamu masih tidak mau memberitahu padaku siapa ibuku. Meski Andrian Hao sangat kecewa, tatapan matanya tetap menatap Harley Ye penuh penantian, berharap bisa mendapatkan jawabannya. Aku tidak pernah berjumpa dengan ibuku. Kali ini, Harley Ye berkata jujur, tatapan mata sangat dingin. Aku tidak ada ingatan tentangnya. Harley Ye memotong pembicaraan Andrian Hao Tian. Semenjak aku mengenal dunia ini adalah gelap. Aku tidak tahu siapa ayah dan ibuku. Aku hanya tahu lapar pergi cari makan, tikus, kecoa, rumput kering, kulit pohon adalah benda yang bisa dimakan. Aku tidak tahu kenapa aku harus lahir ke dunia ini. Aku hanya tahu, kalau uang kaya lewat, aku harus berlutut. Kalau bisa membuat mereka bahagia, aku akan dapat uang. Dalam ingatanku, aku sangat suka tempat tinggal anjing liar, karena bisa merebut makanan dari mulut mereka, bisa tidur di tempat mereka. Dalam ingatanku, manusia yang kelaparan lebih menakutkan dari anjing liar, bahkan bisa memakan anak sendiri, benar-benar tidak ada keperimanusiaan. Ekspresi wajah Harley Ye sangat tenang, nada bicara juga sangat santai. Seolah-olah bukan sedang menceritakan masa lalunya, melainkan menceritakan cerita yang tidak ada hubungan dengannya. Badan Andrian Hao Tian bergetar, mata mulai berkaca-kaca. Apakah ini masa kecil anakku? Andrian Hao Tian mengepal erat tangannya. Dia ingin tahu masa lalu Harley Ye. Sekarang Harley Ye malah menceritakan masa lalu yang begitu mengenaskan. Bersambung.